Halo, selamat pagi Bu Resti. Nama saya Feren Angelina Saputra, kelas 11 IPA, absen 32. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi dari matematika wajib, yaitu induksi. Yang akan kita bahas di video ini adalah cara merancang sebuah formula dan juga membuktikan kebenaran dari formula itu. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi, yuk kita bahas dulu apa sih itu induksi supaya kamu lebih memahami konsepnya. Ayo simak penjelasan berikut. Induksi. Induksi matematika merupakan pembuktian deduktif. Induksi matematika atau disebut juga induksi lengkap sering dipergunakan untuk pernyataan-pernyataan yang menyangkut bilangan-bilangan asli. Nah, yang termasuk bilangan-bilangan asli dimulai dari angka 1. Nah, kamu sekarang sudah paham kan konsepnya? Yuk kita bahas materi berikutnya. Merancang formula dari sebuah pola. Ternyata dari pelajaran induksi kita bisa loh merancang formula. Formula yang dibentuk itu berasal dari sebuah pola yang dijabarkan. Di layar sudah diperlihatkan pertanyaan kritis. Yuk kita simak soalnya. Jika kita lihat, di soal dijabarkan sebuah pola, yaitu 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 tambah 4 pangkat 3 tambah 5 pangkat 3 sampai 50 pangkat 3. Nah, dipertanyakan rancangan formula yang berlaku dari penjumlahan bilangan tersebut dan kemudian kita buktikan ya kebenaran dari formula yang kita peroleh. Pertanyaannya terlihat sulit ya. Memang kita bisa merancang formula sendiri. Lalu bagaimana ya cara membuktikannya? Daripada bingung, yuk langsung masuk aja ke dalam pembahasan soalnya. Nah, sekarang aku udah tulis ulang lagi polanya di layar, kalian bisa lihat dan kita langsung masuk aja ya ke dalam pembahasan soalnya. Dari pola ini kita bisa ambil contoh untuk penjumlahan suku pertama dan suku keduanya. Kita tambahin ya, 1 kubik atau 1 pangkat 3 tambah 2 kubik atau 2 pangkat 3 sama dengan 1 tambah 8, yaitu 9. Itu contoh pertama. Nah, untuk contoh keduanya kita ambil penjumlahan dari suku 1 sampai suku ketiga. Suku satunya tadi 1 kubik kan, dan suku keduanya 2 pangkat 3 atau 2 kubik tambah 3 kubik. Nah, jika dihitung 3 kubik itu kan 27, ditambah tadi hasilnya itu adalah 9, dari 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3. Jika kita jumlahkan 9 tambah 27, maka hasilnya adalah 36. Dari dua contoh ini, contoh yang pertama hasilnya 9, kemudian contoh yang kedua hasilnya 36. Kalian curiga gak sih kalau misalnya hasil dari penjumlahan suku-suku ini itu sebenarnya bentuk dari kuadrat? Kan kalau 9 itu merupakan bentuk dari 3 kuadrat, sedangkan kalau 36 itu bentuk dari 6 kuadrat. Nah, dari sini kita bisa menduga daripada kita hitung masing-masing bilangan pangkat 3-nya, kita bisa langsung menghitung biasa penjumlahan bilangan aslinya lalu kita kuadratkan. Nah, sekarang kita tinggal ambil contohnya aja. Jika 1 ditambah 2 dikuadratkan, maka kan hasilnya 3 kuadrat atau hasilnya 9. Dari sini kita bisa simpulkan ya, bahwa penjumlahan masing-masing bilangan pangkat 3 itu sama aja caranya dengan menjumlahkan biasa bilangan asli lalu dikuadratkan. Jika kalian masih belum percaya, ayo kita buktikan dengan contoh lain. Misalnya 1 tambah 2 tambah 3 kuadrat. Jika di sebelumnya hasilnya adalah 36, apakah dengan menggunakan cara ini hasilnya juga sama?
Jika kita hitung, maka hasil dari 1 tambah 2 tambah 3 lalu dikuadratkan adalah 6 kuadrat atau hasilnya 36. Maka terbukti ya. Lalu bagaimana untuk penjumlahan dari suku pertama hingga ke 10, seperti soal di layar? Caranya mudah banget. Kita tinggal mengambil suku pertama dan suku terakhirnya, kita jumlahkan, lalu kita kalikan dengan jumlah suku yang ada, yaitu 10 dibagi 2 atau n per 2. Lalu nanti kita kuadratkan ya. 10 tambah 1 adalah 11, n per 2, 10 per 2 adalah 5. Lalu kita kuadratkan. 11 dikali 5 adalah 55 kuadrat. Jika kita hitung hasilnya maka adalah 3025. Kalau kalian gak percaya, kalian bisa kok hitung manual dari 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 hingga 10 pangkat 3. Pasti hasilnya juga 3025. Mudah bukan? Nah, dari pola yang ada di soal, kita bisa menyimpulkan bahwa kita menemukan formula yaitu n plus 1 dikali n per 2 dikuadratkan, atau kita bisa memecah polanya menjadi n plus 1 dikuadratkan dikali n kuadrat per 4, atau bisa kita pecah lagi formulanya menjadi 1/4 n kuadrat dikali n plus 1 kuadrat. Sekarang kita sudah menemukan formulanya. Kita tinggal membuktikan kebenaran dari formula tersebut. Dari video sebelumnya, kita sudah diajarkan ya bagaimana cara merancang formula. Sekarang kita akan membuktikan formula tersebut dengan cara induksi. Nah, yang pertama kita bisa lihat nih bahwa ada pola pangkat 3. 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3 hingga 50 pangkat 3. Atau bisa kita simpulkan bahwa 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 hingga penjumlahannya sampai n pangkat 3. Pembuktian induksi memiliki 3 cara, yaitu n sama dengan 1 maka P1 benar, lalu asumsi PK, dan membuktikan bahwa PK plus 1 juga benar. Sekarang kita masuk ke langkah yang pertama, bukti n sama dengan 1. Maka P1, masukin angka satunya ke formula yang tadi menjadi 1 kuadrat per 4 dikali 1 plus 1 dikuadratkan menjadi 1/4 dikali 2 kuadrat. 2 kuadrat adalah 4, berarti 1/4 dikali 4 adalah 1. Maka benar ya. Langkah yang kedua adalah asumsi atau hipotesis bahwa PK adalah benar, yaitu kita ubah semua n menjadi K. Kita ubah 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 tambah 4 pangkat 3 tambah 5 pangkat 3 tambah hingga K pangkat 3 sama dengan K kuadrat per 4 dikali K plus 1 dikuadratkan. Untuk langkah yang kedua ini pasti selalu pembuktiannya benar, karena di langkah kedua pembuktian hanya bersifat asumsi dan hipotesis, maka selalu benar. Untuk membuktikan langkah yang ketiga, maka kita tinggal mengubah setiap K menjadi K plus 1, seperti yang sudah tertera di layar. Lalu langkah yang keduanya, kita lihat K plus 1 pangkat 3, berarti di belakang K plus 1 pangkat 3 ada K pangkat 3. Jika kita lihat dari langkah yang ketiga, 1 pangkat 3 hingga K pangkat 3 ini merupakan hipotesis kita di langkah yang kedua. Maka kita ubah menurut hipotesisnya menjadi K pangkat 2 per 4 dikali K plus 1 pangkat 2. Nah, kita sudah mengubahnya menjadi K kuadrat per 4 dikali K plus 1 kuadrat plus K plus 1 di pangkat 3. Lalu kita keluarkan K plus 1 kuadratnya dari persamaan. Selanjutnya, samakan penyebutnya menjadi 4. Setelah menyamakan penyebut, maka kita akan menemukan K plus 1 kuadrat dikali K kuadrat plus 4K plus 4 per 4. Lalu kita keluarkan 1/4-nya dari persamaan. Setelah itu, kita faktorkan persamaan K kuadrat plus 4K plus 4 menjadi 1/4 dikali K plus 1 kuadrat dikali K plus 2 kuadrat. Maka sama dengan ruas kanan, berarti pembuktian ini benar. Jadi, karena langkah 1, 2, dan 3 benar, maka formula terbukti.
Nah, dari formula yang sudah kita dapat, ayo kita buktikan kebenarannya. Kita menggunakan N sama dengan 1, N sama dengan 2, dan N sama dengan 3. Lalu kita cocokkan hasilnya dengan pola yang ada. Untuk N sama dengan 1, kita bisa membuktikan dengan rumus yang tadi, yaitu N kuadrat per 4 dikali N plus 1 dikuadratkan. Masukkan N-nya, 1 kuadrat per 4 dikali 1 plus 1 dikuadratkan. Nah, 1 kuadrat menjadi 1 per 4 dikali 1 plus 1 sama dengan 2 kuadrat. Lalu hasilnya menjadi 1/4 dikali 4. Nah, 1/4 dikali 4 adalah 1. Maka terbukti ya, untuk suku pertama pun juga hasilnya 1, yaitu 1/3 sama dengan 1. Untuk N sama dengan 2, kita juga masukkan seperti yang tadi, N kuadrat per 4 dikali N plus 1 kuadrat. N-nya masukin angka 2 kuadrat per 4 dikali 2 plus 1 dikuadratkan. Maka 2 kuadrat hasilnya adalah 4/4 dikali 3 kuadrat, yaitu 9. Maka terbukti ya. Untuk N sama dengan 3, kita juga masukkan N-nya yaitu 3 ke dalam formula ya, menjadi 3 kuadrat per 4 dikali 3 plus 1 dikuadratkan. 3 kuadrat menjadi 9/4 dikali 3 plus 1 menjadi 4 dikuadratkan, yaitu 9/4 dikali 4 kuadrat yaitu 16. 9/4 dikali 16, kita lihat nih bisa ada yang dicoret yaitu 4 dan 16, menjadi 9 dikali 4. 9 kali 4 adalah 36. Berarti terbukti ya.